Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nika Deris Julianti, NIM 190144069 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 5B. Di sini saya akan membuat video membaca puisi dengan mendeskripsikan ke dalam bahasa daerah Bali guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Bahasa Daerah dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Sulham, SPD, MPD. Baik, demikian puisi yang akan saya sampaikan. Puisi bahasa Bali dengan judul Pelih. Deweke sube ngancan kelih, maren ngerasa liung lah pelih. Pidan sangkana kena itu sing luih, munyene tu sing luung pesu ulung bibi. Tutura pusing ngaturan song linggih, saksana tu sing adu tak telinggih. Ngejani mumpung enu angki-angki, jumunin melahang memilih dharma agama sani alih, hente luung sani anggon sudi. Sangkana ani jeli bang kampi, dan merasa tekan dewek riri, apang hidupi bahagia tanpa sedih. Demikian puisi bahasa daerah Bali yang saya sampaikan. Berikut saya akan deskripsikan maksud dari puisi tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Puisi yang berjudul Salah ini, aku sudah semakin dewasa, baru terasa banyak berbuat salah. Dulu semua hati dan perkataan, kata-kata tak pantas keluar dari mulut. Perkataan tak sesuai dengan tata krama, perilaku tak sesuai dengan sopan santun. Sekarang semasih bernafas, introspeksi diri dan pilihlah dengan baik ajaran agama patut untuk dicari. Itulah yang terbaik untuk pelita. Semua yang tak baik biarkan pergi, jangan merasa diri jadi pintar agar hidup semakin jauh dari kesedihan. Baik, puisi tadi akan saya deskripsikan ke dalam fonologi dan morfologi. Namun sebelum itu perlu kita tahu terlebih dahulu apa itu fonologi dan morfologi. Fonologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa. Fonologi diartikan sebagai kajian bahasa yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia. Istilah yang berkaitan dengan fonologi adalah fona, yaitu bunyi ujaran yang bersifat netral atau masih belum terbukti pembedaan artinya. Kemudian fonem, yaitu satuan bunyi ujaran terkecil yang membedakan arti. Kemudian ada konsonan. Konsonan yaitu bunyi yang ada pada waktu pembentukan udara keluar dari paru-paru, sebagian besar atau separuhnya mendapat halangan. Halangan di sini maksudnya hambatan udara keluar dari adanya gerakan atau perubahan posisi artikulator. Contoh fonem konsonan yaitu ada P, B, M, W, N, T, D, S, R, L, C, I, N, Y, K, G, K, H. Vokal yaitu bunyi-bunyi bahasa yang ada pada waktu pembentukannya udara keluar dari paru-paru, sedikit atau sama sekali tidak mendapatkan halangan. Contohnya fonem vokal yaitu A, I, U, E, O. Kemudian selanjutnya saya akan membahas tentang fonem vokal, fonem konsonan, dan fonem diftong dalam bahasa Bali. Fonem vokal. Adapun huruf vokal atau fonem vokal adalah bunyi-bunyi bahasa yang pada waktu pembentukan udaranya keluar dari paru-paru, sedikit atau sama sekali tidak mendapatkan halangan dari dasar pembentukannya. Fonem vokal dalam bahasa Bali terdapat 5 fonem vokal, yaitu A, I, U, E, O. Pada puisi yang berjudul Pelih, contoh fonem vokalnya yaitu ada pembentuk awal yaitu A, I, U, E, O. Pada kata huruf I ada kata hidup, artinya hidup. Liu atau banyak. Jani yang artinya sekarang. Kemudian nu artinya masih. Ngelah artinya punya. Ane atau yang. Kemudian huruf A, anggon atau pakai. Merasa atau merasa. Sube atau sudah. Uli, dari. Luung, bagus. Pesu atau keluar. Kemudian O artinya
fonem vokalnya yaitu kata anggo atau pakai. Fonem konsonan. Fonem konsonan adalah bunyi yang waktu pembentukan udaranya keluar dari paru-paru sebagian besar atau sepenuhnya mendapat halangan. Oleh karena itu, hambatan yang didapat oleh udara sepanjang perjalanan keluar demikian besar itu menyebabkan fonem konsonan berbeda sekali dengan fonem vokal. Ada 18 buah fonem konsonan, yaitu ada P, B, M, W, N, T, D, S, R, L, C, J, N, Y, K, G, Q, dan H. Fonem konsonan awal, tengah, akhir. Pada K ada konsonan yang dimulai dari huruf K, yaitu keneh atau kemauan, teken atau dengan, baik atau bagus. Fonem diktong. Fonem diktong merupakan gabungan dari dua huruf vokal yang menghasilkan bunyi rangkap di dalam bahasa Bali, memiliki fonem diktong. Kata-kata dalam bahasa Indonesia yang mengandung diftong dalam bahasa Bali juga mengandung fonem diktong. Contoh pada puisi pelih bahasa Bali yaitu ada kelih, dewasa, pelih, salah, alih, cari dalam puisi pelih tadi. Morfologi merupakan bagian dari ilmu bahasa linguistik, khususnya tata bahasa. Objek analisisnya meliputi satuan gramatikal pada tingkat morfem dan tingkat morfem katanya, yaitu contohnya pada tataran gramatikal morfem adalah satuan dari yang paling kecil yang satuan ujaran yang tidak memiliki satuan gramatikal yang lebih kecil lagi. Sebagian unsurnya misalnya satuan dalam puisi pelih ini yaitu morfemnya sor artinya tata, lan artinya dan, liu artinya banyak, alih artinya cari. Merupakan satuan gramatikal yang terkecil atau tidak memiliki satuan gramatikal yang lebih kecil lagi. Sebagian unsurnya satuan seperti itu disebut dengan morfem. Demikian juga satuan-satuan seperti ma dalam bentukan megae, bekerja, atau tidak memiliki satuan gramatikal yang lebih kecil dari satuan unsur lainnya. Baik, berikutnya kita akan bahas tentang infiks, sumfiks, dan konfiks dalam bahasa Bali tentang puisi pelih tadi. Infiks atau sisipan adalah afiks yang dibubuhkan atau diselipkan di tengah atau di dalam bentuk dasar atau asal dalam istilah bahasa Bali. Infiks juga disebut dengan seselahan ataupun seselipan. Adapun beberapa kalimat imbuhan 4 macam, yaitu ada in, l, dan r. Contoh alih in atau alih yang ditambah dengan sisipan in, ya, jadi alih in. Kemudian jumunin, jadi jumun yang ditambah dengan in jadi jumunin. Replikasi angki-angki. Kata majemuk dalam bahasa Bali secara garis besarnya kata majemuk dilihat dari terbentuknya dapat dibedakan menjadi kata majemuk tanpa anfiks dan berafiks, dan unsur atau morfem unik pada kata majemuk bahasa Bali yang tanpa afiks. Begitu kedua unsur satu yang digabungkan sudah menemukan makna baru tanpa bantuan proses lain. Sedangkan yang berafiks yaitu kedua unsurnya digabungkan lalu mendapatkan tambahan beberapa afiks atau imbuhan. Artinya contohnya itu munyinin atau kata-kata, sor linggih, tata krama. Itulah contoh kata-kata yang terdapat dalam puisi tadi yang sudah saya deskripsikan dari kata demi kata dengan imbuhan-imbuhannya. Oke, baik, demikianlah deskripsi puisi bahasa daerah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.